Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Namun, untuk subtema kali ini adalah teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaum Aden, yakni salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Aden bertubuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Kaum Aden dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, sehingga menghasilkan pertanian dan perkebunan berlimpah, serta binatang ternak mereka pun berkembang dengan baik, tentunya dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras mereka. Kaum Aden juga pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Kaum Aden menjadi lebih makmur dan lebih maju daripada kaum lainnya, serta mereka lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan, serta mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada awalnya, kaum Aden merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka mulai membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah kepada berhala dan patung-patung. Berhala yang mereka agungkan adalah Samud dan Al-Ahtar. Kaum Aden menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka juga berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Di kehidupan sehari-hari, mereka dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Beliau berasal dari keluarga yang soleh, kaya, dan terpandang di kalangan kaum Aden. Beliau juga memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan mengajak agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berkata,
"Hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Setelah Nabi Hud alaihissalam berkata seperti itu, kemudian kaum Ad mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila. "Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur dan kacau. Itu karena engkau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya terhadap ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah kau ancamkan. Kami tidak takut kepadamu." Nabi Hud alaihissalam berulang kali mencoba untuk berdakwah, namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Nabi Hud alaihissalam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perlakuan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musim kemarau yang berkepanjangan selama bertahun-tahun, sehingga membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering, tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kehausan dan kelaparan yang parah. Nabi Hud alaihissalam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad menjadi bosan dengan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Mereka semakin berani hingga menantang Nabi Hud alaihissalam agar mendatangkan azab yang pernah disampaikan saat menyampaikan dakwahnya. Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah dan tak henti-henti mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihissalam berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Ia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Akan tetapi kebanyakan dari kaum Aden itu tetap pada kesesatannya. Mereka tetap memohon kepada berhala itu agar segera menghentikan kemarau dan segera menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi Hud alaihissalam agar meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama para pengikutnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mendatangkan azabnya kepada kaum Aden. Nabi Hud alaihissalam taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncullah awan hitam yang membentang di langit, gumpalan awan yang sangat tebal dan luas. Melihat hal tersebut, kaum Aden sangat gembira. Mereka berlarian sambil berteriak untuk menyambut awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan segera turun. Namun hujan tak kunjung datang. Justru yang terdengar adalah suara gemuruh yang menakutkan, angin bertiup sangat kencang, dan terasa sangat dingin sekali. Orang yang semula menyambut hujan menjadi panik. Mereka berhamburan dan mencari tempat perlindungan. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam dan merobohkan apa yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semuanya rusak binasa. Dan mayat-mayat kaum Aden bergelimpangan di mana-mana. Sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 7, yang artinya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintahnya selama hidupnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab itu. Kemudian mereka hijrah ke Hadramaut, hidup tenang dan damai di sana hingga wafat. Berdasarkan kisah Nabi Hud alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah jangan bersikap sombong. Kekayaan dan kemampuan merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita memiliki kekayaan dan kemampuan, jangan menjadikan kita bersikap sombong, karena kesombongan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur. Meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar kepada kita. Kemudian, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang disampaikan merupakan jalan keselamatan buat kita. Yang terakhir, janji Allah adalah nyata. Semua janji yang Allah katakan akan menjadi kenyataan, baik itu kenikmatan maupun azabnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian mendengar dan melihat video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Hud alaihissalam keturunan Nabi. 2. Ketika Nabi Hud alaihissalam berdakwah, kaum Ad selalu. 3. Berhala yang diagungkan oleh kaum Aden bernama. 4. Kaum Aden mendapat azab selama. 5. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya hijrah ke. 6. Sebutkan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.